Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Jamiatul Ummah, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali duduk di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa pula kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wal kum fid dharain amin. Wala yajuzu akhdul ujrati ala ta'ati wa hadda ra'yul mutaqaddimin. Selanjutnya, dan tidak boleh mengambil upah atas suatu ketaatan. Contoh kemarin memandikan mayat lah, mengambil upahnya itu hukumnya makruh. Mandikan mayat, mengapani mayat, menguburkan, bahkan sampai penggali kubur pun tidak boleh diupah. Itu menurut ra'yul mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu. Nah, sekarang orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan inilah, orang itu miskin, galiannya kerjanya cuma sekedar menggali kubur, masa tidak kita kasih? Capek-capek orang mengerjakan, masa mereka nanti kalau kita tidak gaji mereka, otomatis dalam sehari ini pasti mereka itu akan mencari pekerjaan yang bisa menutupi daripada kebutuhan mereka. Lalu kita suruh, kamu maukah galikan kubur tapi gratis? Nah, sedangkan orang yang penggali kubur pada waktu itu masih memerlukan kebutuhan rumah tangganya. Nah, sehingga wa ajazal mutaakhirun akhdal ujrati ala ta'ati, sehingga ulama-ulama mutaakhirin, artinya di bawah daripada ulama-ulama salaf, itu memperbolehkan mengambil upah atas melaksanakan suatu ketaatan. Lid darurati, karena di akhir zaman ini banyak daruratnya. Yang penting inilah ada dalam sebuah kitab, cuma kita lupa namanya lah. Orang-orang yang tidak ada berpenghasilan lah, kebiasaannya cuma sekadar menggali kubur, itu jangan sampai jadi dimakruhkan. Tuh kenapa? Orang-orang yang yang berkaitan dengan kematian itu dimakruhkan oleh ulama-ulama dahulu mengambil upahnya, karena dikhawatirkan orang-orang yang memiliki keterampilan yang seperti ini mengharapkan orang lebih banyak mati ketimbang tidak mati. Aduh, seminggu sudah tidak ada yang mati ya, tidak ada rezeki aja menggali kubur. Nah, itu yang jadi dimakruhkan. Nah, sama menjual nisan kuburan, sama alat-alat kematian. Apabila jual-jual demikian itu tidak ada, kita misalnya sebagai pedagang lah, pedagang jualannya cuma nisan kerjaannya, nah itu lebih banyak mengkhawatirkan lah, karena harapan kita mudah-mudahan dalam seminggu ini ada yang mati, laku juga nisan kok.
Nah, jadi ada harapan loh mendoakan orang Islam ini banyak yang mati. Karena dengan demikian jualannya tadi cepat laku. Nah, sehingga dengan ulama-ulama kita mengkategorikanlah menjual nisan-nisan ini termasuk makruh apabila tidak ada temannya. Dagangan yang lain maksudnya cuma sekedar sampingan aja niat menolongi orang Islam. Kalau kita berdagang misalnya semen apa juga pun adalah alat-alat bangunan, sampingnya kita jual nisan, itu tidak makruh. Kita berdagang makanan-makanan, sampingnya kita berjual nisan, nah itu tidak makruh karena kita tidak terlalu mahar masalah nisan ini tadi. Tujuannya cuma sekedar membantu orang Islam. Karena niat di dalam ibadah itu dua lah. Tujuan di dalam niat cuma satu, namun tujuan harus dua. Supaya kita ada berkah di dunia maupun di akhirat. Yang kita inginkan adalah keberkahan di dunia atau akhirat. Imam Syafi'i di dalam kitab Syarah Sitin Mas'alatan mengomentari arti berkah itu apa? Zadul khair, bertambah kebaikan. Itu namanya berkah. Bukan bertambah banyaknya. Banyak harta tapi tidak semakin menjauh, banyak yang dimiliki tapi semakin jauh. Semakin tua misalnya semakin tidak mau ke majelis, itu berarti umurnya tidak berkah. Jadi semakin tua semakin rajin kita ke masjid, itu namanya umur yang berkah. Itulah yang maksud Imam Syafi'i, arti berkah itu adalah zadul khair, bertambah kebaikan. Nah, supaya kita inilah apa juga pun yang kita kerjakan ada keberkahan di dunia, bahkan keberkahan nanti di akhirat. Arti keberkahan di akhirat itu akan berlipat-lipat ganda daripada pahala-pahala kita. Asalkan niat itu tadi dicocokkan dengan dua tujuan. Yang pertama lah dimasukkan yang di dalam niat itu, tujuan yang pertama adalah membantu orang Islam. Apapun pekerjaan kita, niat aku bekerja ini untuk membantu orang Islam. Jadi selama kita bekerja itu dinilai kita tuh sekalipun duduk aja lah sambil mengantuk, misalnya di kantor sambil mengantuk, di manakah di tempat pekerjaan kita. Tapi kalau mulai dari rumah, niat aku bekerja ini tujuannya untuk membantu orang Islam. Nah, itu yang dimasukkan di dalam niat yang pertama, niat membantu orang Islam. Apa nanti berkahnya? Nah, berkahnya nanti di dalam dunia, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kata Rasulullah, selamanya akan membantu seorang hamba apabila si hamba tadi mau menolong saudaranya. Nah, niat kita membantu. Jadi pejabatkah? Jadi apakah? Bukan niat membisniskan. Nah, itu beda lagi. Kalau membisniskan dunia lagi tuh. Jadi mulai kita masuk kerja telah sampai kita pulang kerja itu dinilai Allah Subhanahu wa pahala. Karena niat kita membantu orang Islam. Itu yang pertama, yang dimasukkan di dalam niat itu adalah tujuan yang pertama, aku bekerja ini untuk membantu orang Islam. Yang kedua, tujuannya lagi adalah untuk berkasih sayang. Ingin menampilkan kasih sayang Allah Ta'ala atau menampilkan menzahirkan atau menampakkan sifat kasih sayang Allah Ta'ala di muka bumi. Dalilnya di mana? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, kata Rasulullah, maka orang-orang penduduk langit akan menyayangi kalian. Jadi niat kita berkasih sayang. Sudah kita niatkan aku membantu orang Islam, pekerjaanku ini. Yang kedua tujuannya supaya berkasih sayang. Jadi ada berkah, ada perkara berkah di dalam perkara dunia kita, ada keberkahan nanti perkara akhirat kita. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW, ini orang min sa'adatil mar'i, dari tanda daripada orang itu keberuntungan seseorang itu yang seperti ini niatnya.
Nah sama tadi inilah jadi yang walaupun ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang dahulu, maksudnya ulama-ulama salaf, kenapa memakruhkan mengambil upah daripada ketaatan? Dikarenakan nanti niat kita supaya orang Islam ini banyak yang mati. Kalau kita ada bisa mengambil upah daripada kematian orang Islam tadi. Nah, sedangkan ulama mutaakhirin artinya di bawah daripada ulama-ulama salaf itu memperbolehkan mengambil upah daripada ketaatan. Karena lid darurati, karena sudah memang akhir zaman ini darurat. Wa yustahabu 'indal jumhuri liman ghassala maitan ayyaghtasila ba'da faraghihi min ghuslihi. Disunatkan lagi sepak jumhur ulama, artinya 3 mazhab. Bila sepakat ulama berarti 4 mazhab. Bila jumhur ulama atau kebanyakan ulama berarti 3 mazhab sepakat. Disunatkan menurut ulama jumhur ulama, liman ghassala maitan, bagi orang yang sudah memandikan mayat, sudah selesai mandikan mayat, ayyaghtasila, hendaknya mandi lagi, ba'da faraghihi min ghuslihi, sesudah dia selesai memandikan mayat. Kalau tidak khilaf itu di dalam kitab I'anatut Thalibin juz yang kedua. Itu di sana dijelaskan kenapa kita disuruhkan mandi lagi pala. Karena kita di waktu itu bercampur atau bersentuhan dengan jasad yang tidak ada rohnya lagi. Itu alasannya. Kita berkumpul atau tersentuh atau memegang daripada jasad yang tidak ada rohnya lagi, sehingga kita disuruhkan mandi. Maka yang sunat itu adalah mandinya air hangat, jangan air dingin. Karena kebiasaan dan pengalaman-pengalaman orang-orang dahulu, bahkan kita sendiri pun juga mengalaminya. Tidak semua orang yang kita mandikan itu lah membuat kita segar. Kebanyakannya pas selesai memandikan mayat, walaupun tidak capek, cuma sekadar menyiram, gosok-gosok sebentar, tapi capeknya itu lebih capek daripada orang mengangkat beban-beban berat. Itu yang pengalaman memandikan mayat lah. Itu badan tuh capek luar biasa, Pak. Satu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita menyentuh atau berkumpul dengan jasad yang tidak ada rohnya, sudah mati. Makanya kita bedakan lah, ini kita bedakan sendiri. Ini manusia, anak kita atau istri kita atau keluarga kita, beratnya 50 kilo. Nah, kita angkat mudah 50 kilo. Ini semen 50 kilo. Mana sulitnya mengangkat? Lebih sulit angkat semen, Pak. Rasa lebih beratan semen ketimbang manusia. Contoh yang mudah lagi. Rumah yang tidak ada penghuninya. Lah. Walaupun disapu rumah tadilah, sedikit banyaknya akan cepat retak. Baik kayunya atau semennya atau dindingnya. Beda dengan rumah yang pernah dimalami oleh seseorang, walaupun sebentar-sebentar, itu lambat cepat hancur, Pak. Cuma kalau sudah rumah itu walaupun bagus mana juga pun tidak ada yang memalami di dalam rumah atau bangunan tadi itu cepat hancur. Itu bandingannya. Nah, cepat hancurnya inilah karena tidak ada yang makhluk hidup di dalamnya. Bila ada makhluk hidup, sekalipun tidak disapu rumah tadi, kita sekadar tidur aja lah, kerja, masuk rumah tidur lagi, besok kerja lagi, tidak ada kegiatan bersih-membersih, itu lebih kuat bangunan kita ketimbang yang rumah tuh tiap hari kita sapu tapi tidak kita tiduri. Ini kenapa? Karena nih jiwa kita ini Pak menyatu di sana. Bila jiwa kita menyatu ini ikut-ikutan juga, benda-benda mati ini pun akan seperti seakan-akan hidup.
Nah, oleh karena demikian, kita bercampur dengan jasad yang tidak ada rohnya, maka mengakibatkan tubuh kita ini sakit-sakitan. Bandingannya sama dengan rumah tadi. Nah, itu bagi orang yang pengalaman lah mandikan mayat pasti tahu. Terkadang sakit badan, sakit betul-betul sakit. Habis mandikan mayat terkadang baring-baring ketiduran. Ada juga gembung perut kita, Pak. Padahal kita tidak kena penyakit mah, padahal sebelum memandikan mayat lah kita sudah makan. Tapi gembung aja perut kita, banyak anginnya dan bahkan tidak bisa kentut. Nah, ini masalah. Banyaklah seperti itu, bahkan lebih banyak yang seperti ini ketimbang saya sakit badan saya, Pak. Dikira enak memandikan mayat, memang enak, mudah aja caranya, menyiram begini, nyuruh orang begini yang digosok. Tapi setelahnya apa? Nah, itu tadi, Pak. Karena kita berkumpul dengan jasad yang tidak ada rohnya. Jadi akibat juga sama kita. Tapi kalau jasad itu ada rohnya lah, kita pegang atau kita mandikan tidak mengakibatkan kita sakit-sakit badan kita. Karena sama-sama hidup lah, menyatu, sama-sama hidup. Makanya napas kita ini napas kita, kalau kita ketahui inilah rumah yang cepat hancur kalau kita hembuskan napas kita, sering-sering menghembuskan napas kita di sana, insya Allah lambat hancurnya. Yang walaupun tidak kita tiduri, itu ilmu orang dahulu. Nah, orang dahulu itu ilmunya ada. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena ada riwayat daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghassala mayitan falyaktasil, barang siapa yang telah selesai memandikan mayat hendaklah dia mandi, kata Rasulullah. Salisan, yang perkara yang ketiga, halatul maghsul, keadaan orang yang dimandikan, artinya mayatnya. Bagaimana mayat ini posisinya? Al-akmalu wad'ul mayyiti bimawdi'in khalin anin nas masturin ala lawhin wal abdalu ayyakuna tatasaqapin li'annahu astarulahu. Yang paling sempurna adalah wad'ul mayyiti bimawdi'in khalin anin nas, meletakkan mayat itu di tempat yang sunyi daripada manusia berkerumun. Masturin ala lauhin, tertutup dengan adanya kayu. Kalau kita tidak ada kayu, pakai dinding. Wal abdalu ayyakuna tatasaqapin, saqapin. Yang paling abdul lagi, jadi sudah sempurna, yang paling abdul itu ayyakuna tahta saqapin, bahwasanya mayat itu berada di bawah atap. Artinya jangan sampai kelihatan langit. Jangan sampai. Li'annahu astarulahu, karena ada atap di atas pemandian mayat itu lebih menutupi daripada auratnya. Wa in kanal mayyitu maqtu'ar ra'si aw kanat a'dha'uhu maqtu'atan lufiqa aw rubita ba'dahu ila ba'din bi tabmit biwattinil harri. Jikalau mayatnya itu kepalanya terputus, tabrakan, terputus, hilang kepalanya dalam hutan, tinggal leher sampai kaki aja, atau misalnya mati tenggelam, yang sempat ditelan buaya cuma kepalanya, tinggal badannya lagi. Au kanat a'dha'uhu maqtu'atan, atau anggota-anggota tubuhnya ini terputus-putus, dicabik-cabik, terputus-putus. Lufiqa, hukumnya wajib dijahit, disambung. Aurubito, atau diikat, ba'duha ila ba'din, diikat sambung-sambungannya tadi. Jadi kalau tidak ada yang jahitannya,
rumah sakit jauh, puskesmas jauh, untuk menjahit anggota-anggota badan ini diikat dengan tali. Yang penting bisa disatukan lagi tubuhnya. Bitakmit, dengan alat pengikat. Watinil harri, dan tanah yang hangat. Nah, tanah yang hangat itu seperti tanah apa? Tanah kuning itu. Nah, ini dahulu orang habis dijahit itu pula tidak ada obatnya, kan ditutup dengan tanah supaya darahnya ini jangan terlalu banyak mengalir. Tapi kalau ingin mencoba nih lah, ini untuk luka kita aja nih lah, luka kita. Obat yang paling mujarab lah, kalau untuk bisul itu air hidung lah, bukan ingusnya tapi air hidung. Di waktu meler-meler kita lah, nah, kita ambil air hidung kita oleskan di bisul-bisul kita atau di jerawat kah, itu lebih cepat mati. Dia tidak akan membesar, bahkan mengecil. Nah, di tubuh kita ada juga obat yang supaya darah itu apabila mengalir di tubuh kita, kita oleskan itu apalah, itu tidak mengalir lagi, yaitu tahi telinga. Sampai misalnya luka, sampai oleskan itu tadi nah sedikit. Misalnya ini tidak ada obat lagi nih lah, ini kok mengalir terus tidak ada obat nih. Nah, di tempat pekerjaan tidak ada obat, kalau mencari obat jauh lagi berjalan. Nah, ini sedangkan ini keluar terus, oleskan, ambil sedikit, oleskan di sini. Itu darurat kan, darurat. Walaupun najis ini darurat lah, bisa aja dicuci. Nah, di tubuh kita ada lagi yang supaya darah ini cepat kering, luka kita ini cepat kering, baik, tidak sampai infeksi, yaitu air liur yang bening dari lidah kita. Kita keluarkan air ludah kita, tapi yang bening, bukan yang ada buihnya. Nah, itu kita oleskan, itu lebih cepat kering, merapat lagi daging kita. Makanya kucing itulah, jilat kucing apabila digigit ular, dia langsung dijilatnya, baik, menghilangkan racunnya tuh kucing. Ada juga ikan ikan sembilang kah, yang di belakangnya tuh kan perih, apabila tertusuk itulah, itu obatnya cuma air liurnya aja, baik. Air liurnya ambil, oleskan di tangan, oleskan di mana yang ketusuk. Itu ikan sembilang kah, kalau bahasa Banjarnya itu apa? Ikan panting ya, orang Banjar, ikan panting. Badannya hitam-hitam, ada putih di bawahnya, baik. Nah, iwak panting. Ada kumisnya. Panting itu kan bahasa Banjar, panting itu artinya kumis. Jadi ikan panting, ikan kumis. Iwak panting. Nah, itu obatnya air liurnya aja. Fa in saqata minal mayyiti syai'un ka asnahi gusila wa ju'ila ma fil kapni. Apabila ada terjatuh sesuatu dari anggota tubuh si mayat, ka asnanihi, seperti giginya, kecelakaan misalnya lah, kecelakaan ada giginya jatuh di tanah, ambil, dibasuh, dimandikan, dan ditaruh di kain kapan si mayat. Dia ada giginya. Banyak lagi contoh-contoh lain lah. Rambutnya misalnya itu sama juga, rambutnya ikut dimandikan. Yang kita khawatirkan adalah, di waktu kita berhadas besar atau junub atau perempuan haid atau nifas lah, itu yang perlu dijagakan tiga hal. Yang pertama rambut atau bulu, dan yang kedua kuku, yang ketiga darah. Ini ketiga-tiganya sunat untuk dikubur
Nah, rambut, kuku, darah itu sunat untuk dikubur sekalipun kita masih hidup. Nah, misalnya seseorang tuh junub atau berhadas besar, lalu bersisir rambutnya, rontok dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Nah, nanti di akhirat apabila kita mandikan nih lah rambut atau kuku tadi, nanti di hari kiamat dia akan menuntut kepada kita. Dia memohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, saya ini asal mulanya suci, tapi karena dia berhadas besar saya tidak dimandikan, saya minta mandikan sekarang. Disuruh Allah Ta'ala manusia tadi lah yang berhadas besar, rambutnya rontok, tidak ikut dimandikan daripada waktu mandi wajib, atau kukunya disuruh Allah Ta'ala untuk keliling baik ke 7 lautan untuk membasahi sehelai rambut tadi atau kuku tadi. Itu bahayanya. Ini bila sudah apa? Sudah dimandikan, sunat dikubur. Jadi bagaimana dengan hukumnya soptek? Soptekkah pembalut wanita? Itu kan ada darahnya. Nah, sunatnya sebenarnya itu dikubur. Karena 3 benda yang sunat dikubur: darah, kuku, dan rambut. Itu sunat dikubur. Ya kalau dikubur terus ininya, pekarangan rumah habis semua. Sebulan 7 pembalut kali 10 tahun, kira-kira kaplingan 10 kali 10 itu penuh dengan isinya seperti itu aja gini. Nah, caranya begini. Pembalut tadi, mohon maaf nih lah, ini pikih. Bukan menghinakan, dan ini pikih. Kalau ingin mendapatkan hal yang sunnah lah, pembalut tadi disiram, hilangi darahnya dahulu, Pak. Gali tanah sedikit, nah masukkan di sana. Baru pembalut tadi itu dibungkus dengan plastik, buang ke tempat sampah. Kan yang disuruhkan dikubur itu kan darahnya, bukan pembalutnya. Kalau tidak salah lah dalam kitab Mahalli itu sesuatu benda yang dibuang ke sungai palah, orang lain jijik melihatnya, itu hukumnya haram. Makanya kebanyakan perempuan-perempuan yang tinggalnya di pinggiran sungai itu biasanya membuang pembalutnya itu di sungai tanpa plastik, lalu melayang ke sana kemari. Orang melihat jijik, maka kebanyakan ulama mengatakan hukumnya haram. Dapat dosa. Nah, itu tuh. Bagaimana taksi kuning? Nah, taksi kuning itu sudah darurat, Pak. Kemana lagi kita membuang? Taksi kuning yang di jamban-jamban di sungai itu. Ya Allah, memang makruh Allah. Cuma bagaimana, kemana membuangnya? Apalagi daerah perkotaan sudah penuh. Jadi bagaimana dengan gigi palsu? Nah, apabila dia terlepas daripada si mayat, walaupun gigi emas, Pak, itu hak si mayat. Jadi misalnya telah mayat tadi itu punya gigi palsu. Gigi palsunya tuh sekarang ini gigi palsu tuh sangat kuat, Pak. Sangat kuat. Kan seperti dipasakkan begitulah. Nah, ada yang memasang gigi palsu itu dengan emas supaya lebih kuat ketimbang daripada yang tidak emas. Lalu meninggal dunia, lepas misalnya giginya tadi, tetap dimasukkan juga. Karena itu hak si mayat. Nah, kita bukan memandang emasnya, memandang itu hak milik si mayat. Nah, tidak boleh misalnya mayat tadilah punya gigi palsu, lalu meninggal dunia, lalu kita cabut giginya, tidak boleh, haram hukumnya. Itu kehormatan bagi si mayat. Lalu asal mulanya dia giginya rapat begitu, meninggal dunia kita ambil gigi emasnya tadi lalu ompong, kasihan juga nanti di akhirat, Pak. Pengumuman ya, siapa yang bernama Adol, saya ajar. Nah, Anda jelas lagi ngomongnya, Pak, dipanggil.
Sama orang ajan, ya Allah. Orang ajan tuh lihat-lihat gigi, inilah gigi ini rapatkah, tidakkah? Bila sudah di depan sini 2 hilang, sudah jangan coba-coba ajan, jangan coba-coba. Bacaannya salah-salah, aturannya hayya 'alas shalah, dia hayya 'alat calah aja. Ya, anginnya keluar di sini duluan, nah calah. Ya, dengar orang hayya 'alat calak kok. Sama nanti pengumuman kan lah, marilah kita saksikan, itu sunnah hukumnya lah, cuma jarang dipakai orang. Di waktu selesai menyolatkan mayat kan disunahkan kita menyaksikan adalah asyidu asyidu alaikum ala hadal mayit min ahlil khair. Saksikan oleh kalian bahwasanya mayat yang ada di hadapan kita ini termasuk orang ahli kebaikan. Bahasa-bahasa Arab si imamnya tadi, asyidu alaikum ala hadal mayit min ahlil khair. Ada yang tidak punya gigi, cair aja. Mau menyebut khair lah, khair, tapi giginya tidak ada, cair aja. Kenapa cair kai? Ya biasanya 20.000 kalau di Banjar ikut memandikan ikut menyolatkan mayat, Pak dikasih amplop isinya 20.000. Ternyata di balik papan sini tidak ada, gratis. Di sini kayak tidak cair, kayak di sini gratis kalau menyolatkan mayat. Itu di Banjar aja kayak cair aja kayak. Padahal si kayak tadi itulah hendak menyebut khair, tapi karena gembiranya tadi cair, giginya tidak ada lagi. Ya Allah. Nah, ini perkara gigi tadilah, perkara gigi. Jadi apa jua pun yang terlepas daripada tangannya. Menurut Imam Ahmad bin Hambal nih lah, ini Imam Ahmad bin Hambal aja. Apabila kuku mayat itu panjang, itu disunatkan dipotong, ikut dimandikan, taruh lagi di kain kapannya. Kalau imam yang lain biarkan aja seperti itu. Karena ini kata Imam Ahmad bin Hambal nih lah, kenapa harus dipotong kuku mayat itu panjang misalnya, sudah berapa lama sakit tidak ada anak-anaknya yang memotongkan, istrinya tidak ada juga yang memotongkan. Karena itu bukan mengurangi anggota tubuhnya, itu sebenarnya untuk membersihkan. Jadi boleh sebenarnya lah memotong kuku mayat itu apabila kuku mayat itu panjang, di sini ada kotor-kotornya, itu potong aja. Potong, ikut dibersihkan. Dan ada sebagian ulama lagi, kalau tidak khilaf itu Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan tidak usah dimasukkan lagi, karena ini hukum membersihkan, bukan anggota tubuhnya. Yang anggota tubuhnya yang di sini aja, yang tidak panjang ini. Tapi menurut ulama yang 3 mazhab itu tetap diikutkan di dalam kain kapannya. Wal mustahabu ayyajlisahul ghasilu ijlasan rafiqan ma'ilan ila waraihi. Ini kalau bisa kita nih belajar seperti inilah cara memandikan yang afdal itulah. Wal mustahabu ayyajlisahul ghasilu ijlasan rafiqan ma'ilan ila waraihi. Disunatkan bagi yang memandikan mayat itu mendudukkan mayat rafiqan dengan lemah lembut. Lah, artinya bahasa Banjarnya jangan tajungkang ke belakang. Nah, apa bahasa Indonesianya lah? Bahasa Banjarnya itu tajungkang. Apalah? Tajungkal. Nah, jadi mayat itu pala. Ini kalau mandikan mayat nih lah. Jadi kepala mayat di sini. Ini kan kiblat lah. Kepala mayat di sini. Jadi mayat itu dimiringkan seperti ini. Nah, yang tukang mandikan mayat sebelah sini. Diasuh. Cara mengasuhnya angkat begini. Yang tukang asuh pertama ini lebih tinggi pahanya ketimbang yang nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Jadi ini 3 orang pala, 3 orang. Yang abdulnya seperti ini memandikan, tidak pakai keranda-keranda. Nah, jadi begini. Nah, sini 1 orang di sini.
Lah, yang kedua di sini membelakangi kiblat. Yang satunya lagi ini menghadap kiblat. Jadi 3. Semuanya yang ketiga-tiganya tuh memasukkan kaki mereka di bawah mayat sini. Jadi yang mulai atas ini tinggi pahanya. Lah, tinggi seperti ini supaya menaruh mayat begini. Nah, yang nomor 2 di sini agak turun sedikit. Yang paling bawah itu selonjor sama sekali. Jadi supaya posisi mayat itu turun ke bawah begini, Pak. Supaya posisi mayat tadi begini. Nah, ini agak terangkat pantat sedikit. Di sini yang megang. Nah, dengan begini dia taruh kepalanya di sini. Tangan kiri kita ini nanti kita insya Allah prakteknya lah. Nah, nanti kepala mayat di sini kita pegang begini, Pak lah. Nih, bahunya kita pegang. Tangan kiri kita ini khusus untuk menekan perutnya supaya keluaran kotoran-kotoran yang ada di perutnya dan kemaluannya. Nah, yang di sini khusus untuk menggosok. Yang nomor 2 di sini. Jadi 3 orang mangkok. Nah, itu yang abdolnya, Pak. Ternyata lah orang malas mengerjakan yang seperti ini, malas. Enak pakai keranda. Nah, nggak keranda mayat. Ada juga yang takut pakai keranda mayat. Bila malam itu bergoyangnya keranda, dikiranya lampor. Kan ada keranda terbang tuh kan. Jadi wadi an yaminahu ala katapaihi. Nah, meletakkan kepalanya itu di bawah kita. Nah, ya Allah. Wa ibahu fi naqarti kafahu. Nah, jadi apa? Jadinya apa nih? Jempolnya apa nih? Jempolnya tadi itu mengegang daripada ini belakangnya si mayat. Nah, pegang kepalanya begitu. Musnadan zahrahu ila rukbataihi yumna. Disandarkan belakang si mayat itu lah rukbataihi yumna, di paha kita yang apa? Paha kita yang sebelah kanan di sana. Kan kita selonjor tadilah ke sana lah, selonjor ke sana. Wa yumasiyu batnahu masan baligan liyukhriju ma fihi. Dan digosok-gosoklah perut si mayat tadi lah, digosok bukan ditekan, Pak. Saya pernah lah ada teman kita juga lah yang ikut pengajian meninggal dunia. Ternyata anak-anaknya ini lah berteman dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dari jarak jauh saya tidak dipersilahkan, Pak, tidak dipersilahkan. Padahal yang meninggal ini teman semajelis kita, belajar di majelis kita. Dari jauh-jauh saya tidak disuruhkan masuk, Pak. Jadi saya melihat dari jauh bagaimana cara mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah menekan perut, Pak, ditekan begini nah mayat tadi untuk membuangi kotoran-kotoran di sini, ditekannya begini nah. Itu dengan mata kepala saya sendiri melihat, masya Allah. Saya ditekan di sini tulisannya mashan baligon, menyapu dengan betul-betul menyapu, bukan sekadar tersentuh tapi betul-betul menyapu. Nah, ini diputar, Pak, cara menyapu apa perut mayat itu supaya keluar, diputar begini, diturunkan ke bawah begini. Nah, putar ke kanan inilah, putar ke bawah sini, keluar tuh. Putar, turunkan ke sebelah sini, keluar nanti di kemaluannya. Nah, itu cara membersihkannya, bukan dipencetnya begitu nong, kayak seperti memencet jantung orang yang tuh nah. Yang koma itu ya Allah. Habis itu Pak, dan pulang saya ke rumah. Daripada kita menyaksikanlah hendak ditegur mereka banyak yang golongan bukan ahli sunnah wal jamaah nih, bukan golongan kita. Mereka banyak. Nah, itu bahayanya, Pak. Kalau kita punya anak lah ikut yang bukan golongan ahli sunnah wal jamaah, menantu kita bukan ahli sunnah wal jamaah, kita mati naudzubillah min dzalik, seperti dianggapnya boneka. Itu naudzubilahnya kita. Jadi yang punya anak perempuan, hati-hati mencari menantu. Ini hati-hati mencari menantu.
Ini bukan menggurui, ini sudah ada kejadian seperti ini nah. Menantunya bukan ahli sunnah wal jamaah, padahal bapaknya ahli sunnah wal jamaah, ahli wiritan, jikiran, tahlilan. Ternyata dapat menantu yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Di waktu memandikan mayat bapaknya tadi ditekannya begini. Bilangnya ahli sunnah. Orang ahli sunnah wal jamaah itu lemah lembut, ya kan lah. Ruhama ubainahum, ya kan lah. Dalam Al-Quran, ruhama ubainahum. Asyaddu alal kufar ruhama'u bainahum. Itu ayat Al-Quran itu umum, baik keadaan orang itu hidup ataupun mati. Itu asyaddu alal kufar, keras kita terhadap orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, kita berkasih sayang dengan orang-orang Islam, baik dia dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Karena matinya anak Adam itu masih dihormati. Ini dianggapnya mayat seperti binatang, tokannya begini. Sulit dan sudah bukan ahli sunnah wal jamaah, sudah menyebar kemana-mana, sudah kita. Akhlak mereka tuh keras, keras, tidak lemah lembut. Wa kullama amarral yad al batni subba alaihi ma'an kasiran. Manakala tangan kita ini memutar begini, turunkan begini, subba alamai kasir amaan kasiran, siram dengan air supaya jatuhan tadi. Hatta la tadhur rahiyatan ma qad yakhruju minhu, sehingga tidak nampaklah bau lagi sesuatu yang keluar daripada kemaluan si mayat. Summa yad'uhu multalkin illa qafahu, kemudian dimiringkan mayat menghadap daripada kakinya. Nah, jadi sudah tekan-tekan begini, miringkan mayat, ditegakkan sedikit supaya betul-betul turun. Nah, syurutu ijabil gusli, syarat wajib yang memandikan, insyaallah minggu yang akan datang kita bahas cara memandikan. Apakah janin itu wajib dimandikan, wajib disolatkan, nanti insyaallah minggu yang akan datang kita bahas bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.